Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sobat juara, pada kesempatan kali ini kalian bersama Kak Dede, kita akan membahas soal TO2 untuk USBN. Kita lanjut aja ke soal ya. Di sini Kakak ada beberapa soal yang akan kita bahas, ada 10 soal. Yang pertama adalah soal nomor 1 ya, yang akan kita bahas. Ya, sudah dibuka ya bukunya. Ya, yang pertama pertanyaannya adalah, nah gini ya adik-adik. Jadi untuk bahasa Indonesia ini karena memang terlalu banyak teks, jadi kita membiasakan untuk membaca soal terlebih dahulu, kemudian baru kita baca paragrafnya. Oke, pertama, kalimat utama paragraf kedua pada teks di atas. Nah, jadi kita fokus pada paragraf kedua saja. Kalimat utama, Kakak jelaskan dulu ya. Kalian sudah tahu apa itu kalimat utama kan? Nah, kalimat utama itu ya kalimat topik. Jadi ciri-cirinya yang pertama, kalimat utama itu bersifat umum. Kemudian dia dijelaskan oleh kalimat lainnya dalam paragraf tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, biasanya terletak di awal. Oke, di sini dalam paragraf kedua ada 5 kalimat ya. Jadi, berdasarkan ciri-ciri yang ini, kalimat utama dalam paragraf kedua tersebut adalah, ya jawabannya adalah kalimat ke-1. Kita lihat ya, sepasang amandel yang ada di pangkal tenggorokan kita mempunyai tugas yang penting. Nah, apakah betul itu kalimat 1 dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain? Kita lihat ya, salah satunya adalah menjadi pagar terdepan pertahanan tubuh dalam melawan infeksi yang bisa menyerang tubuh ya. Nah, kemudian di kalimat berikutnya, ketika bernapas secara tidak sadar kita ternyata menghirup berbagai bakteri atau virus penyebab infeksi. Nah, amandel inilah yang bertugas untuk mengadang bakteri serta virus yang ingin masuk dan menginfeksi tubuh kita. Selain bisa mengadang virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita melalui napas yang dihirup, amandel juga berpengaruh pada sistem kekebalan tubuh kita. Jadi, kalimat 2 sampai kalimat kelima itu adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat pertama. Jadi, jelas ya, kalimat utamanya ada pada kalimat pertama itu. Karena memang kalimat tersebut tadi sesuai dengan ciri-ciri ini. Dan perlu kita ingat juga bahwa kalimat utama ini nanti ada hubungannya dengan gagasan utama atau ide pokok. Kenapa? Karena kalimat utama adalah kalimat tempat dituangkannya gagasan utama. Seperti itu ya adik-adik. Sudah paham belum ya? Ah, sudah, alhamdulillah. Oke, kalau begitu kita lanjut ke nomor 3 ya. Ya, di nomor 3, nah pertanyaannya adalah tentang ide pokok. Ide pokok yang ada pada paragraf ketiga. Jadi paragraf ke-1, ke-4 nggak usah dibaca. Hanya baca paragraf 3. Yang tadi juga sama kan ya. Jadi adik-adik jangan khawatir. Bahasa Indonesia terlalu banyak teksnya Kak. Nah jangan khawatir. Yang dibaca hanya yang ditanyakan saja. Oke. Kita lanjut ya. Pertanyaannya tadi sudah, ide pokok dari paragraf ketiga
Bagaimana dong ciri-ciri ide pokok? Nih, sama seperti yang ada di sini tadi tentang kalimat utama. Masih ingat kan tadi ya? Kenapa? Karena kalimat utama itu adalah tempat dituangkannya ide pokok. Nah, jadi tempat ide pokok sama aja dong ini ya. Jadi ciri-cirinya sama seperti yang ada dalam kalimat utama. Kita lihat ya paragrafnya. Nah, karena pada ciri yang ketiga tadi biasanya terletak di awal, jadi coba kita fokuskan dulu pada kalimat pertama saja ya. Amandel dalam tubuh manusia mempunyai lubang yang digunakan untuk menyimpan sel untuk melawan infeksi. Nah, apakah itu aja? Kita lihat lagi ya. Oh, kalau begitu bisa jadi jawabannya yang A. Sebentar. Selain itu, apa itu selain itu? Ada konjungsi penambahan. Selain apa? Selain memiliki atau mempunyai lubang. Amandel juga mengandung sel B, yaitu sejenis sel darah putih yang bisa melawan infeksi dalam tubuh. Tidak hanya melawan infeksi, sel B ini juga menghasilkan antibodi atau sistem imun terhadap beberapa penyakit seperti polio, pneumonia, sampai influenza. Di dalam amandel juga terdapat beberapa jenis sel T yang fungsinya merupakan sel darah putih ya. Nah, fungsinya untuk menghancurkan sel yang sudah terinfeksi virus dan membangun kekebalan pada organisme penyebab infeksi. Jadi, kalau begitu, ide pokok paragraf 3 yang mana dong? Nah, tadi di paragraf 3 ini amandel punya beberapa apa? Unsur ternyata. Ada lubang, kemudian ada sel B, lalu ada sel T. Jadi, ide pokok dari paragraf ketiga tersebut adalah yang C. Nah, kalau begitu, jawabannya berarti C ya, unsur yang terkandung dalam amandel dan fungsi-fungsinya. Bagaimana? Itu dijelaskan kan ya tadi ya di sini ya. Nah, dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain. Sudah paham belum adik-adik? Oke, kalau sudah paham, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Nomor 7. Ya, nomor 7 ya adik-adik ya. Masih ada kaitannya dengan dua soal yang tadi. Pada soal nomor 1 dan 3. Nah, di nomor 7 kita juga punya teks. Tentang apa teksnya? Kita lihat. Ya. Ingat kan tadi bagaimana cara menjawabnya? Baca dulu pertanyaan, baru kita lihat teks ya. Masalah yang diangkat dalam rubrik di atas. Nah, masalah. Apa sih kira-kira tuh masalahnya? Masalah di sini sama saja dengan topik pembicaraan. Begitu ya. Baca dong. Ya, kita baca ya. Banyak acara yang tidak mendidik. Apa jadinya jika acara televisi sudah tidak menyajikan acara yang dapat dinikmati untuk usia anak-anak? Hampir setiap stasiun televisi menyajikan acara musik yang lagunya berisi syair percintaan. Sinema yang disajikannya pun berisi acara yang adegan-adegannya tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak. Lalu, dari mana anak seusia kami dapat mencontoh kalau di sekitar kami begitu banyak acara yang tidak mendidik? Kami berharap dibuatkan acara-acara televisi yang mendidik dan dapat dinikmati oleh anak-anak. Nah, intinya dari paragraf tersebut, kita lihat pada pilihan jawaban A, B, C, dan D. Ya, jadi jawabannya sedikitnya acara televisi yang sesuai dengan anak-anak. Dilihat dari mana? Nah, yang sudah kita baca tadi, banyak acara yang tidak mendidik, lalu ada pertanyaan, lalu dari mana anak seusia kami dapat mencontoh kalau di sekitar kami banyak acara yang tidak mendidik. Jadi topiknya adalah yang B. Seperti itu. Bagaimana? Lanjut ya.
Ya, kita ke soal nomor 10. Pada soal nomor 10, kita juga punya bacaan. Kita baca dulu pertanyaannya. Teks tersebut merupakan jenis paragraf apa? Nah, kita berbicara tentang jenis paragraf di sini. Kakak hapus dulu ya. Adik-adik masih ingat kan? Ada berapa jenis paragraf berdasarkan isinya? Ya, ada 5 ya. Kita singkat dengan pande. Apa itu pande? P adalah untuk persuasi. Kemudian A, argumentasi. N adalah narasi. Kemudian deskripsi untuk huruf D. Lalu yang E adalah eksposisi. Masing-masing mungkin ingat dari kelima paragraf yang ada di sini? Pengertiannya? Ya, yang pertama adalah persuasi, itu ajakan ya. Kemudian yang kedua argumentasi, isinya apa? Alasan atau pendapat, betul. Lalu yang ketiga narasi, itu adalah kisah atau penceritaan. Yang keempat deskripsi, penggambaran, menggambarkan suatu objek ya. Lalu yang kelima adalah eksposisi, pemaparan atau penjelasan. Nah, kita lihat di sana dalam bacaannya. Planet apa yang terdekat dengan matahari? Planet ini bernama Merkurius. Planet Merkurius berjarak 58 juta kilometer dari matahari. Merkurius sulit terlihat di langit pada malam hari jika dilihat dari bumi. Merkurius baru terlihat setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Nah, sampai di sini adik-adik bisa lihat pada pilihan jawaban, apakah ada sebuah deskripsi? Kalian jadi ngebayangin gitu, yang namanya Merkurius, oh bentuknya kayak gini. Tidak ya? Nah, persuasi, mengajak, yuk sama-sama kita ke Merkurius aja pindah. Oh enggak, bukan. Narasi, nah kalau narasi ingat, ada tokoh, kemudian ada konflik yang terjadi di dalamnya. Tidak ada ya. Jadi jawabannya adalah eksposisi, yaitu pemaparan atau penjelasan tentang planet Merkurius. Jadi jawabannya adalah D, betul. Paham ya? Oke, lanjut. Kita ke nomor berikutnya. Ya, ke nomor 30 ya adik-adik. 30. Nah, di sini dalam soal nomor 30 kita harus mengisi titik-titik dengan istilah yang tepat. Oke, baca dulu soalnya ya. Istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah bagi titik-titik, persatuan dan kesatuan mengandung arti bahwa setiap keinginan dan kepentingan pribadi harus disesuaikan dengan mengutamakan kepentingan orang banyak. Nah, jadi titik-titiknya itu kita isi dengan apa nih? Kepentingan pribadi harus disesuaikan dengan mengutamakan kepentingan orang banyak. Berarti titik-titiknya kita isi dengan kata individu, betul ya, yang artinya adalah orang seorang. Bukan yang A, umum. Bukan, karena umum adalah orang banyak. Lah, kepentingan orang banyak, mengutamakan kepentingan orang banyak juga. Salah ya. Kemudian kalau identitas apa? Jati diri, betul. Komunitas, kelompok. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ya. Berikutnya adalah soal nomor 36.
Di sini tentang penulisan ejaan. Adik-adik tahu ya, mungkin dulu atau mungkin sekarang juga masih terkenal dengan EYD. Nah, sudah berganti ya. Jadi apa? Puebi, betul. Kita berbicara tentang ejaan nih ya. Pertanyaannya adalah penulisan ejaan yang tepat pada kalimat-kalimat di atas adalah nomor. Nah, kita lihat di sana ada 4 nomor. Lihat pasangannya ya. Kalau misalnya ternyata nih di kalimat pertama itu tidak ada kesalahan, berarti kita bisa langsung memilih antara pilihan jawaban A atau jawaban D saja gitu ya. Sudah bisa kita coret nanti 2. Nah, tinggal 2 pilihan. Oke, kita lihat dulu kalimat pertama. Paman membawakanku pisang Ambon. Nah, pisang Ambon. Di sini. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, adik-adik masih ingat kan ejaan itu apa? Yang mencakup apa saja? Oke, kakak tuliskan dulu kalau begitu ya. Nih, takut kalian lupa, kakak tulis dulu. Ejaan yang pertama tentang penulisan huruf. Kemudian yang kedua tentang penggunaan tanda baca. Yang ketiga tentang penulisan kata. Kemudian yang keempat penulisan angka dan bilangan. Lalu yang kelima penulisan singkatan dan akronim. Nah, sampai di sini ingat ya adik-adik ya tentang ejaan. Nah, kita kembali lagi tadi pada pilihan kalimat yang pertama, paman membawakanku pisang Ambon. Kita fokus pada frasa pisang Ambon. Bagaimana menurut adik-adik penulisan pisang Ambon dalam kalimat pertama? Sudah betul atau masih salah? Nah, betul atau salah nih? Pisang Ambon itu adalah salah satu jenis pisang. Pisang raja, pisang uli, pisang Ambon. Artinya kata Ambon di sini karena ini hanya merupakan nama jenis, untuk penulisan kata Ambon tidak perlu kapital. Berarti ada kesalahan untuk kalimat pertama. Nah, tadi yang kakak bilang, kalau kalimat 1 ternyata salah, berarti kita tidak akan memilih jawaban A atau D. Nah, kita fokus pada B dan C saja. Kita lihat ya. Kalimat kedua. Dia tetap melakukan hal itu meskipun sudah dinasihati. Nah, dalam kalimat kedua, apa nih yang perlu kita perhatikan? Ada tanda koma sebelum kata meskipun. Nah, kalian ingat sebelum kata meskipun harus pakai tanda koma atau tidak? Tidak ya. Jadi ternyata kalimat 2 juga mengandung kesalahan. Seharusnya tidak ada tanda koma sebelum meskipun. Jadi jawabannya ada pada kalimat 3 dan 4. Bang Ihwal belajar bahasa Jerman di tempat itu. Populasi harimau Sumatera semakin sedikit.
Nah, pada kalimat 3 kita bisa memperhatikan kata bahasa yang memang tidak ditulis dengan huruf kapital. Ingat mungkin ya, kakak pernah menjelaskan tentang ada akronim ya, Subaba. Bukan Subasa nih, Subaba ya. Apa sih Subaba? Subaba itu adalah suku, bangsa, dan bahasa ya adik-adik ya. Ini boleh kakak hapus ya. Kakak tulis di sini ya. Subaba. Suku, bangsa, dan bahasa. Maksudnya apa, Kak? Nah, jadi penulisan kata suku, bangsa, dan bahasa jika tidak diletakkan di awal kalimat, tidak boleh huruf kapital. Lalu yang huruf kapital apanya? Namanya. Maksudnya, suku apa sih? Suku Jawa. Nah, jadi J-nya tuh kapital. Bukan ini. Kemudian bangsa Indonesia. Nah, Indonesia ya, kapital. Lalu bahasa Sunda. Nah, itu S-nya kapital. Paham seperti itu ya, adik-adik? Oke, kita ke kalimat 4. Populasi harimau Sumatera makin sedikit. Harimau Sumatera. Ada nama tempat tuh Sumatera, sama seperti yang A tadi, Pisang, Ambon. Jadi, harimau Sumatera hanya merupakan nama jenis. Ada harimau apa aja sih? Harimau Sumatera, harimau Jawa, harimau Siberia, dan harimau-harimau yang lain. Begitu. Jadi, hanya nama jenis ya. Jadi, tidak kapital. Bagaimana? Sudah paham? Oke. Lanjut ya ke soal nomor 37. Pada soal nomor 37, perhatikan ya kalimatnya. Pertanyaannya adalah perbaikan penggunaan ejaan. Jadi masih berbicara tentang ejaan nih ya di soal ini. Adik-adik bisa melihat di sana dalam pilihan jawaban mirip-mirip. Nah, jangan bingung. Kalau mirip seperti ini pilihan jawabannya, coba diperhatikan yang A dulu. Ya, perbaikan. Ini kalimatnya baca dulu atau nggak usah? Tidak usah. Langsung lihat pilihan jawaban saja ya. Nah, yang A, Bapak F Silaban. F ya, itu singkatan nama orang pakai titik. Kita perhatikan tuh. Yang A, B, C, dan D. Habis F semuanya titik. Oke, betul? Betul tentu saja. Adalah seorang arsitek. Stop sampai situ. Ternyata ada penulisan yang berbeda. Arsitek pada pilihan jawaban yang A, B, C, dan D. Ada yang menggunakan huruf kapital dan ada yang tidak. Nah, kata arsitek haruskah ditulis diawali dengan huruf kapital? Tidak, betul ya. Jadi bisa kita coret dong dua ya. Yang mana? C dan D. Oke, jadi fokuskan pada dua pilihan yaitu A dan B saja. Apa sih ini bedanya ya? Nah, kita lihat. Yang A, ternyata ada tanda koma sebelum kata dan. Nah, kita baca kalimatnya. Bapak F. Silaban adalah seorang arsitek terkenal Indonesia yang ikut merancang dan membangun Masjid Istiqlal dan Monumen Nasional atau Monas. Nah, masih ingat tentang penggunaan tanda koma? Ya, jadi salah satu fungsi tanda koma adalah untuk kalimat yang di dalamnya terdapat perincian yang lebih dari 2. Nah, ini ada berapa perincian? Bapak F. Silaban ini ikut merancang dan membangun aja. Ya, jadi cuma 2. Kalau begitu pakai koma atau tidak? Tidak. Jadi jawabannya yang B. Ke belakangnya nggak usah dilihat lagi kan ya perbedaannya. Kalau misalnya ada perbedaan,
Iya. Ada yang tahu satu lagi bedanya apa? Nah, masjid dengan masjid. Jadi yang baku adalah masjid. Jawabannya B ya adik-adik. Oke, paham ya? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 38. Nah, kita lihat di sini ada paragraf. Baca dulu pertanyaan. Pada kalimat 1 terdapat kata yang tidak tepat digunakan. Kata yang dimaksud adalah, nah, lihat kalimat satu saja. Yang lainnya jangan dulu ya, biar nggak capek gitu ya. Friedrich William Herschel adalah tokoh astronomi Inggris yang kelahiran di Jerman pada tahun 1738. Nah, dalam pilihan jawaban ada apa saja? Adalah tokoh kelahiran pada. Nah, kita lihat ya, penggunaan kata adalah. Friedrich William Herschel, kalian tahu kita kaitkan dengan fungsi kalimat ya. Subjeknya adalah Friedrich William Herschel. Nah, predikatnya adalah. Berarti apa? Tidak salah penggunaannya. Nah, sekarang kita lihat ke kata tokoh yang B. Friedrich William Herschel adalah tokoh astronomi. Sebagai apa tokoh astronomi Inggris? Sebagai bukan objek, melainkan pelengkap ya. Nah, pelengkap tuh dalam kalimat tersebut. Oh, berarti tidak salah penggunaan kata tokoh. Tidak ya. Lanjut, yang C, kelahiran. Nah, Friedrich William Herschel adalah tokoh astronomi Inggris yang kelahiran di Jerman. Kelahiran atau bukan? Bukan ya? Nah, apa dong? Yang betul untuk kalimat tersebut, kata kelahiran kita ganti dengan lahir. Betul. Kalian tahu kan makna kelahiran? Tentang lahir. Nah, jadi justru ini Bapak Friedrich William Herschel ini adalah seseorang yang lahir di Jerman. Betul. Pada yang D itu kata depan yang digunakan untuk menyatakan waktu. Nah, pada tahun 1738. Berarti jawabannya adalah yang C. Betul ya? Oke. Kalau sudah paham, kita lanjut ke soal berikutnya yaitu nomor 39. Ya, lihat ya. Tata kalimat 3. Nah, berbicara tentang kalimat lagi. Dalam paragraf di atas masih salah, perbaikannya adalah. Oke ya, kita hapus dulu yang ini ya. Apa saja yang harus kita perhatikan untuk memperbaiki sebuah kalimat? Masih ingat adik-adik? Apa saja itu? Ya, kita kaitkan dengan kalimat efektif. Betul ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat nih ya ciri-ciri dari kalimat efektif. Yang pertama adalah subjek dan predikatnya harus jelas. Kemudian yang kedua, hemat ya. Hemat dan tepat dalam menggunakan kata. Yang ketiga, logis. Isi kalimatnya masuk akal. Nah, kemudian yang keempat, tidak
tidak ambigu, tidak bermakna ganda. Nah, jadi tidak memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Kita lihat, yang ditanyakan adalah kalimat ketiga. Kita baca dulu kalimatnya. Ia membuat kegagalan telah mengalami beberapa kali dalam teleskop. Nah, kalian pasti sudah tahu nih subjeknya. Siapa? Ya, subjeknya adalah ia. Ia di sini adalah Frederick William Herschel ya, yang tadi di kalimat 1. Berarti karena kita sudah tahu nih subjeknya ia, kita cari predikat. Predikatnya apa? Yang mana predikatnya? Telah mengalami. Kalau begitu, fokus dong ya pada dua pilihan jawaban, yaitu A dan B. Nah, yang mana ya? Kita lihat nih. Subjek predikat sudah jelas ya. Subjek dan predikat sudah jelas. Jadi sekarang kita lihat hemat. Ada nggak pemborosan kata di sini? Tidak ada ya. Nah, kalau begitu kelogisan dong ya. Nah, kita lihat nih yang mana yang logis, kita bandingkan antara pilihan jawaban A dan B ya. Ia telah mengalami membuat kegagalan beberapa kali dalam teleskop. Bagaimana tuh? Ia telah mengalami membuat kegagalan. Logis? Tidak ya? Berarti ketahuan dong ya. Jawabannya adalah yang B ya. Ia telah mengalami beberapa kali kegagalan. Yang ia alami adalah kegagalan. Berarti objek kan di sana ya. Apa yang dia alami? Kegagalan dalam membuat teleskop. Nah, jelas ya. Jawabannya adalah yang B. Jadi adik-adik nanti harus perhatikan ketika akan memperbaiki sebuah kalimat. Ingat ya, kalimat yang baik adalah kalimat yang efektif. Jadi ciri-cirinya harus ingat. Oke? Nah, kita lanjutkan ke soal terakhir. Soal nomor 40. Pertanyaannya adalah kalimat berikut yang menggunakan tanda baca yang benar. Nah, soal tanda baca berarti masih berkaitan dengan ejaan, betul. Kalian ingat ya yang tadi ya tentang ejaan apa saja? Ya, salah satunya itu tanda baca, betul. Ya, kita lihat di sini. Yang A, alhamdulillah aku lulus dengan nilai terbaik. Nah, bagaimana tuh? Ada kesalahan dari tanda baca? Ada? Kenapa setelah alhamdulillah kok pakai koma? Apa itu alhamdulillah? Alhamdulillah adalah kata seru atau interjeksi, betul. Nah, ini kan mengungkapkan emosi yang kuat. Masih ingat? Ketika ada kalimat yang menggunakan kata seru dan dia adalah kalimat yang berisi ungkapan dengan emosi yang kuat, harus diakhiri dengan tanda seru. Berarti yang A ada kesalahan. Seharusnya bukan tanda titik di akhir, melainkan tanda seru. Oke, berarti yang A salah ya. Kemudian yang B. Saya belum yakin apakah ia datang atau tidak. Coba, di sana ada kalimat tanya sih. Apakah? Cuma kalimat tersebut bertanya atau sedang memberikan pernyataan? Nah, pernyataan atau pertanyaan? Pernyataan. Berarti walaupun ada kata tanya dalam kalimat tersebut, itu bukan kalimat tanya ya, melainkan kalimat pernyataan. Saya belum yakin apakah dia datang atau tidak. Nah, seperti itu ya. Jadi tanda titik seharusnya. Lalu yang C. Minumlah obat ini sebanyak 2 atau 3 kali sehari. Nyuruh tuh ya. Jadi kalimat apa? Kalimat perintah. Nah, pada akhir kalimatnya di sana menggunakan tanda seru.
Berarti ada kesalahan atau tidak? Tidak, tidak ada. Maka jawabannya sudah bisa kita temukan, yaitu yang C, betul. Lalu yang D salahnya di mana? Nah, kita lihat ya. Pak Chomsky ada tanda koma. Akan menjadi komandan upacara. Tanda koma atau tanda titik di akhir yang salah? Ini kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat berita? Nah, kalimat berita ya, informasi. Berarti tanda titiknya betul. Otomatis yang salah berarti adalah tanda koma. Kok salah sih, Kak? Nah, karena ada yang harus kalian ingat bahwa apa? Dari subjek ke predikat tidak boleh ada tanda koma. Subjeknya adalah Pak Chomsky, predikatnya adalah akan menjadi. Jadi tidak boleh ada tanda koma ya, dari subjek ke predikat. Begitu. Sudah kita temukan jawabannya ya adik-adik. Alhamdulillah nih, sampai di sini adik-adik paham dengan apa yang tadi Kakak jelaskan? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya adik-adik semuanya. Oke, beberapa soal sudah kita bahas. Nah, selebihnya ya kita di sesi konsultasi ya. Oke, nah, terima kasih semuanya atas perhatian adik-adik. Sekali lagi kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.